Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya dengan mata kuliah Creative Thinking for AI and IoT Innovation, yaitu topiknya AI, RPA, Workforce Automotive Industry. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faras Nur Fadila dengan NPM 0231-23078 dari kelas 3B Bisnis Digital. Oke, langsung saja di sini ada landasan teorinya yang berisi definisi dari AI and RPA. Yang pertama itu AI. AI didefinisikan sebagai kemampuan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti pengambilan keputusan, pemrosesan data, dan pembelajaran dari pengalaman. Nah, yang kedua ada RPA, adalah teknologi yang memungkinkan otomatisasi proses bisnis berbasis aturan melalui perangkat lunak robot. Teknologi ini menggantikan tugas yang berulang yang dilakukan oleh manusia. Oke, selanjutnya ada peran AI dan RPA dalam industri otomotif. Untuk AI itu ada manufaktur, memanfaatkan mesin learning buat optimalisasi proses produksi, terutama untuk mendeteksi cacat pada produk secara otomatis. Ini bikin proses jadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua ada kendaraan otonom. Teknologi AI dipakai biar kendaraan bisa nyetir sendiri dengan bantuan sensor, algoritma, deep learning, dan pengolahan data real-time. Kendaraan bisa bikin keputusan sendiri di jalan. Nah, yang ketiga ada perawatan prediktif. Analisis data besar digunakan buat memprediksi kapan komponen kendaraan bakal rusak. Jadi, perbaikan bisa dilakukan melalui benar-benar bermasalah. Untuk RPA ada otomatisasi proses administratif, kayak ngurus inventaris, proses pesanan, sampai manajemen rantai pasok bisa dibikin. Yang kedua, produksi dan operasi. RPA bantu bikin kerjaan di produksi lebih efisien, misalnya ngumpulin data dari sensor mesin dan bikin laporan secara otomatis. Selanjutnya ada transformasi tenaga kerja. Yang pertama ada pengurangan pekerjaan rutin. Kerjaan yang itu-itu aja sekarang makin banyak diganti sama otomatisasi, jadi lebih praktis. Yang kedua, peningkatan kebutuhan kompetensi teknologi. Banyak peran baru muncul buat ngurusin teknologi AI dan RPA, kayak data analis, AI engineer, sama RPA developer. Yang terakhir ada reskilling and upskilling. Tenaga kerja perlu dilatih ulang atau tambah skill biar gak ketinggalan sama perkembangan teknologi. Lalu ada yang terakhir, hubungan antara AI, RPA, dan workforce di industri otomotif. Jadi, integrasi AI dan RPA tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga meredefinisi peran manusia dalam ekosistem kerja. Teknologi ini mempercepat proses produksi, meningkatkan kualitas produk, dan menurunkan biaya operasional. Tetapi memunculkan tantangan seperti ketimpangan keterampilan atau bisa disebut skill gap. Yang kedua ada adaptasi terhadap teknologi baru. Yang ketiga ada dampak sosial dan ekonomi. Oke, Selanjutnya ada 5 jurnal terkait topik yang pertama. Ada penulisnya. Yang pertama itu Matonya M pada tahun 2020 dengan judul Innovation Artificial Intelligence in Contingent Workforce Management. Yang kedua ada Ribeiro J5R Eckhart T.N. Paiva S pada tahun 2021 dengan judul Robotic Process Automation and Artificial Intelligence Industry. Yang ketiga ada Douglas R. and Roger J. pada tahun 2024 dengan judul The Era of Intelligent Automation, Cloud Computing, AI, and Beyond. Yang keempat ada Hinge P. Salung He, H. dan Boralkar M. pada tahun 2023 Artificial Intelligence AI in Human Research Management Sentiment Analysis Approach. Yang terakhir itu ada Rizvi
dan Srivastava N pada tahun 2023 dengan judul Exploring the Potential of Robotic Process Automation Review. Selanjutnya ada tabel perbandingan jurnal. Yang pertama itu dari Matonya M pada tahun 2020. Dengan rumusan masalah, apa indikator kinerja utama dari manajemen tenaga kerja kontingen? Dengan tujuan penelitian, mengembangkan aplikasi konseptual dari inovasi dan kecerdasan buatan AI untuk meningkatkan manajemen tenaga kerja kontingen. Cakupan penelitiannya itu penggunaan data kualitatif dari literatur dan pengamatan terkait AI dan manajemen tenaga kerja kontingen. Yang kedua dari Ribeiro, J5R, Eckhart, T, dan Paiva S pada tahun 2021 dengan rumusan masalah bagaimana alat dan teknik RPA yang didukung AI dapat meningkatkan proses organisasi yang terkait dengan industri 4.0. Dengan tujuan penelitian, melakukan tinjauan literatur mengenai kontribusi RPA yang didukung AI terhadap industri. Dengan cakupan penelitian, analisis literatur ilmiah dan dokumen digital tentang RPA dan AI dalam konteks industri 4.0. Yang ketiga ada dari Douglas R dan Roger J pada tahun 2024 dengan rumusan masalah bagaimana integrasi antara cloud computing, AI, RPA, dan machine learning membentuk landscape otomatis cerdas. Dengan tujuan penelitian menyelidiki bagaimana sinergi antara cloud computing, AI, RPA, dan machine learning memengaruhi otomatisasi cerdas. Dengan cakupan penelitian melibatkan teknologi utama seperti cloud computing, AI, RPA, dan machine learning. Yang keempat dari Hinge P, Salung He, H, dan Boralkar M pada tahun 2023 dengan rumusan masalah bagaimana AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan tujuan penelitian menganalisis cara kerja AI dalam pengelolaan SDM untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dengan cakupan penelitian, studi kasus pada beberapa aplikasi AI dalam SDM seperti W360.ai untuk memahami penggunaan praktis dan analisis sentimen. Yang terakhir dari Rizvi A dan Srivastava N pada tahun 2023 dengan rumusan masalah bagaimana robotic process automation dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor industri. Dengan tujuan penelitian mengkaji potensi RPA dalam mengotomatisasi tugas rutin di berbagai sektor seperti kesehatan, perbankan, manufaktur, pendidikan, dan lainnya. Dengan cakupan penelitian, penjelasan komprehensif tentang konsep, implementasi, dan fitur RPA. Selanjutnya ada langkah strategis dan taktis. Indikator kinerja utama dalam manajemen tenaga kerja kontingen. Yang pertama itu ada strateginya itu tentukan target utama misalnya memastikan tenaga kerja fleksibel atau mengurangi biaya operasional. Nah, taktisnya itu buat indikator seperti tingkat penyelesaian tugas, efisiensi waktu kerja, dan kepuasan kerja tenaga kontingen. Lalu ada optimalisasi proses organisasi dengan RPA dan AI dalam industri 4.0. Strategisnya itu identifikasi tugas yang sering diulang-ulang dan buang waktu banyak seperti input data manual. Taktisnya itu terapkan RPA untuk proses sederhana seperti input data atau pengelolaan dokumen. Selanjutnya lalu ada integrasi cloud computing, AI, RPA, dan machine learning untuk otomatisasi cerdas. Nah, strateginya itu bangun sistem berbasis cloud untuk menyimpan dan memproses data secara terpusat.
Taktisnya itu, gunakan platform cloud buat menyimpan data dan memungkinkan akses yang mudah dari mana saja. Selanjutnya ada efisiensi SDM dengan AI. Strateginya, pakai AI buat rekrutmen, pengembangan karir, dan retensi karyawan yang lebih terstruktur. Taktisnya, gunakan chatbot berbasis AI untuk menjawab pertanyaan karyawan sehari-hari. Yang terakhir ada efisiensi di berbagai sektor industri dengan RPA. Strateginya itu fokus pada sektor atau proses yang banyak kerjaan manualnya seperti keuangan atau logistik. Nah, taktisnya itu terapkan RPA buat tugas seperti pengolahan faktor di keuangan atau manajemen stok di manufaktur. Selanjutnya, ada harapan untuk masyarakat mengenai AI dan RPA. Yang pertama itu, kemudahan hidup. AI dan RPA diharapkan mempermudah pekerjaan dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, akses merata. Teknologi ini dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, lapangan kerja baru. AI dan RPA membuka peluang pekerjaan, bukan hanya menggantikan yang lama. Yang keempat, ada solusi sosial mampu menghadirkan solusi untuk pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Yang terakhir ada etika teknologi, dikembangkan dengan prinsip etika dan keamanan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.